Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini marilah kita kembali bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketika kita bersyukur kepada Allah, Dia akan memberikan dampak positif terhadap diri kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menambah rezekinya untuk kita. Kemudian salam marilah kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada saat-saat sulit sekarang ini, sepertinya kita semua kena dampak terhadap wabah ini. Pendapatan, pekerjaan hilang, sehingga kebutuhan-kebutuhan kita sulit untuk kita penuhi. Dampak terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, tentu sebagai seorang muslim, kita tidaklah menjadi orang-orang yang berputus asa. Di samping kita yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki sesuai dengan pekerjaan dan usaha yang kita lakukan. Jika kita bekerja, ketika kita membanting tulang, Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki. Maka sunnatullah seperti ini mesti kita jalankan. Tetapi masih ada satu keyakinan dan amalan-amalan yang sesungguhnya yang akan mendatangkan rezeki ketika kita telah berusaha, ketika tidak kita menjalankan sunnatullah untuk berusaha. Maka dalam kesempatan ini, apakah amalan-amalan yang sesungguhnya yang perlu kita tingkatkan sehingga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan rezeki kepada kita? Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ini bukan berarti bahwa sungguhnya kita hanya berdiam diri tanpa ada arus usaha. Karena keduanya ini harus kita seimbangkan, kita selaraskan dan kita satukan. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Apabila kamu telah menjalankan perintah Allah, beribadah kepada Allah, telah mendirikan salat, barulah kamu bertebaran di permukaan bumi untuk mencari keredaan dan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita yakin dan percaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan emas, hujan emas dari langit. Lalu dari segi amalan-amalan apa yang mendukung dan mendorong Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rezeki kepada kita? Yang pertama adalah selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nuh, surat Nuh ayat 10 sampai 12, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, maka aku katakan kepada mereka,
mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Kaum muslimin sidang yang dirahmati oleh Allah, samping kita berusaha, maka kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak harta yang kita peroleh. Dan yang kedua adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena merupakan salah satu yang menyebabkan datangnya rezeki itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu bahwa rezeki Allah itu ada 4 cara datangnya. Pertama adalah Allah sudah menjamin, wa ma min dabbati fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah menjamin semua yang ada di permukaan bumi ini rezekinya. Yang kedua adalah Allah akan memberi rezeki kepada orang yang berusaha profesional. Orang yang bekerja 2 jam, maka gajinya 2 jam. Orang yang bekerja seharian, berikan oleh Allah gajinya seharian. Diberikan rezekinya oleh Allah 1 hari. Bagi orang yang mempunyai pendidikan profesi yang tinggi dan hebat, Allah akan memberikan kepadanya sesuai dengan usahanya. Dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan rezeki kepada orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki yang dia tidak diduga-duganya. Yang keempat adalah Allah akan memberi rezeki kepada orang-orang yang selalu bersyukur. Ketika hambanya mau bersyukur, la azidannakum, kata Allah Subhanahu wa taala, Dia akan tambah rezeki itu. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, Ramadan adalah salah satu upaya bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Dengan kalau kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan rezeki yang sungguhnya kita tidak menduga-duga dari mana datangnya. Yang ketiga, yang terakhir adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal pada hakikatnya adalah menyadarkan hati dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan benar-benar memastikan dan memberi rezekinya seperti seekor burung yang dia itu keluar dari sarangnya, lalu dia akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian mau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka pasti Allah akan memberi rezeki kepadamu sebagaimana burung yang diberi rezeki pagi-pagi dalam keadaan lapar, dan dia akan kembali ke kandangnya dalam keadaan kenyang. Tidak pernah berpikir, tidak pernah dia tahu dari mana Allah akan memberikan rezekinya, tetapi karena kita bertawakal kepada Allah, Allah akan memberi makan seperti seekor burung. Dia pergi dari sarangnya dan kembali dari sarangnya dalam keadaan kenyang. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka salah satu upaya, salah satu yang kita lakukan di samping kita berusaha terus, tidak putus asa supaya rezeki Allah terlalu mengalir, maka marilah kita perbanyak istighfar kepada Allah, lalu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
lalu semuanya kita bertawakal, serahkan diri kepada Allah, menyandarkan semua rezeki itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.